Woyo, welcome back to my channel. Di video kedua ini saya akan mereview film tentang masak-memasak kembali yang berjudul Chef. Diproduksi pada tahun 2014, yang dimana film ini diperankan oleh nama-nama tenar seperti Jon Favreau, Scarlett Johansson, dan Robert Downey Jr. Biar tidak basa-basi lebih jauh, kita mulai filmnya. Sebelum mulai seperti biasa jangan lupa like, comment, share, dan subscribe film ini. Check this out. Diperkenalkan seorang chef yang bernama Carl Casper yang bekerja di restoran bintang 5 yang bernama Gauloises, di mana pada saat itu Chef Carl sedang sibuk mempersiapkan makanan spesial karena di malam hari akan datang kritikus makanan. Mungkin kalau sekarang dikenal dengan nama food vlogger kali ya. Di sela-sela kesibukan Chef Carl sempat juga menyebut anaknya yang bernama Percy. Carl dan istrinya sudah bercerai sehingga hubungan antara anak dan ayah ini kurang harmonis. Terlihat pada saat mereka berdua pergi berbelanja kebutuhan makanan ke pasar. You know what kettle corn is? No. Kettle corn is carbs covered. Saat Chef Carl sibuk menyiapkan makanan favoritnya, datanglah Riva, pemilik dari restoran Gauloises. Riva dan Chef Carl berdebat tentang menu apa yang akan dihidangkan. Chef Carl ingin menyajikan menu baru, hasil kreasinya, sedangkan Riva ingin bermain aman dengan menyajikan menu makanan yang sudah ada. Akhirnya Chef Carl mengalah dan memasak apa yang Riva sarankan, dan penilaian pun muncul. Suasana yang menyenangkan berubah menjadi mencekam, karena hasil dari review restorannya buruk. Terlebih lagi, kritikus menekankan bahwa Chef Carl penyebab semua ini. Gauloises pun mendapatkan rating bintang 2 karena menyajikan menu yang membosankan. Pada saat Chef Carl sedang memasak dan berkreasi, datanglah Tony rekannya bekerja dan memberitahu tentang Twitter. Akan tetapi, Chef Carl yang tidak mengerti sosmed ataupun Twitter, bingung apa yang terjadi di Twitter. Dan Chef Carl ingin mengetahui apa itu isi Twitter. Akan tetapi, Tony menolak memberitahunya. Akhirnya, Chef Carl pun keesokan hari bertanya kepada Percy, Twitter itu seperti apa? Dan ternyata, review makanan dari kritikus menyebar di jagat Twitter, viral, serta banyak yang meretweet dengan caption hujatan. Akhirnya, Chef Carl membuat akun Twitter dengan didampingi oleh anaknya. Bapak-bapak yang baru melek sosmed ini pun langsung menulis di akun sang kritikus yang mengakibatkan semakin virallah sang chef di jagat Twitter. Perdebatan antara Chef Carl dan sang kritikus terjadi di Twitter. Chef Carl menantang kritikus untuk kembali ke restorannya dan mencoba menu baru yang akan dimasak. Karena tantangan dari Chef Carl, akhirnya restoran pun fully book. Perdebatan pun kembali terjadi antara Riva dan Chef Carl. Riva tetap ingin menggunakan menu yang sama, sedangkan Chef Carl tetap ingin berkreasi menggunakan menu yang baru. Karena tidak ada titik temu, akhirnya Chef Carl berhenti bekerja di restoran Gauloises. Dan sang kritikus yang bernama Ramsey Maisel datang ke restoran. Karena menu masakan masih sama, akhirnya Ramsey pun mengolok-olok sang chef di Twitter. Chef Carl yang tidak terima lalu datang menemui Ramsey di restoran dan melabraknya. Hal ini membuat Chef Carl kembali viral di jagat maya. Bahkan, viral kali ini menyebabkan karir Chef Carl hancur. Sama seperti di Indonesia, apapun yang viral, follower pasti bertambah. Begitupun Chef Carl. Followernya bertambah drastis karena hal viral tersebut. Akibat kekacauan yang dibuat oleh Chef Carl, seluruh restoran menolak dia bekerja. Dan akhirnya hal ini diketahui oleh mantan istri Carl, lalu mengajaknya ke Miami bersama Percy anaknya untuk menenangkan pikiran dan sekedar refreshing. Di Miami, saat Chef Carl bertemu dengan mantan mertuanya, Chef Carl mencicipi makanan yang bernama Kuban. Keesokan harinya, Chef Carl Casper menemui teman lamanya yang bernama Marvin. Dan Marvin memberikan Chef Carl sebuah food truck bekas. Dibantu dengan Percy,
mereka berdua mulai membersihkan food truck itu. Sampai pada saat mereka berdua ingin menaikkan kompor ke dalam food truck, datanglah Martin, mantan karyawannya, dan membantu mereka berdua, dan perjalanan usaha baru pun dimulai. Pertama, mereka berjualan di South Beach, Miami. Percy yang menggunakan akun Safecar Casper membagikan keberadaan mereka di Twitter. Dan tentunya hal ini membuat ramainya pengunjung dan mereka bertiga pun kewalahan. Lalu mereka melanjutkan perjalanan ke kota New Orleans. Sesampainya di kota New Orleans, sebelum membuka toko food truck-nya, Safecar dan Percy mengunjungi sebuah kafe yang bernama Cafe du Monde untuk mencoba makanan yang bernama Bagnut. Belum tokonya dibuka, ternyata pengunjung sudah mengantre. Hal ini karena Percy kembali membagikan lokasi mereka di Twitter. Setelah mereka menyelesaikan berdagang di kota New Orleans, mereka bertiga melanjutkan perjalanan menuju Texas. Sesampainya di kota Texas, mereka bertiga mengunjungi sebuah restoran yang menjual daging Austin Midnight. Daging Austin Midnight ini adalah daging spesial yang dimasak satu malam. Dan mereka menggunakan daging Austin Midnight ini untuk menjadikan menu spesial mereka. Seperti di kota sebelumnya, pengunjung pun tetap ramai untuk mencoba makanan mereka. Terlebih lagi di kota Texas, sandwich mereka menggunakan daging spesial, yaitu daging Austin Midnight. Karena akhir musim liburan akan usai, maka Safecar meminta anaknya untuk kembali ke ibunya dan melanjutkan sekolahnya. Walaupun Percy menolak, akan tetapi Safecar tetap mengantarkan anaknya ke kota asal, di kota California. Sesaat sebelum mereka berpisah, Percy memberikan Safecar sebuah video yang direkamnya selama perjalanan. Dan Safecar melihat video tersebut dan membuat Safecar berubah pikiran dan mengajak Percy kembali untuk bergabung di food truck-nya. Akan tetapi Percy boleh bergabung pada saat hari Sabtu dan Minggu dan pada saat libur sekolah saja. Saat Safecar sedang membuka food truck-nya di kota California, sang kritikus datang kembali menemui Safecar. Awalnya Safecar enggan untuk bertemu dengan kritikus kembali. Akan tetapi sang kritikus memberitahu apa maksud dan tujuannya untuk bertemu Safecar dan ingin berinvestasi untuk Safecar dan membiarkan kebebasan untuk Safecar untuk membuat restorannya sendiri. Lalu Safecar pun setuju. Yang dulunya mereka bertengkar dan sekarang mereka pun kolab menjadi rekan kerja. Akhir film ini diceritakan Safecar yang sudah memiliki restoran sendiri, lalu Safecar menikah dan hubungan antara ayah dan anak yang sebelumnya renggang sudah membaik kembali. Dan film pun